Cuma permasalahannya saya enggak. Tapi yuk kamu apa biasa ngoten niku. Wong kula mon nggih anake bapak kula mboten kaya bapak kula. Dadi kula ndelok anak-anak Iki Arifin nggih kagep ya wajar biasa. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min riwayati Abdullah bin Mas'ud, la ya'ti alaikum zaman illa wa huwa asyarru mimma kana qabla. Kalau melihat dulu yang datang adalah mimma kana qabla, kata Rasulullah. Tidak mungkin ada satu masa di mana masa berikutnya itu lebih baik, mesti lebih buruk. Allah inilah wa'ayyinu anna aman khairum min am wa anna amiran khairum min amir. Walakin ulama'ukum wa fuha'ukum yadhhabun. Walakin ulama min bainina itu tidak ada. Awalam yaru anna na'til ardh
Wadul jahli mayyitun qabla mautihi yudhannu minal ahya padahal wa huwa wadul jahli mayyitun wa huwa yamsi 'ala as-sara yudhannu minal ahya padahal wa huwa Maka Nabi tahu dawuh la hasada illa fisnaten rajulin atahu Allahu malan fasallatahu ala halkatihi fil haq wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha.
ghanam. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali berkesempatan mengembala kambing. Enggak ada. Li'anna fil ghanam barakatan wa tuma'ninatan. Wal jahlu yahdimu baidal izzi wasyarafi. Ketololanmu hanya akan membuat semua yang dibangun secara luar biasa ini oleh orang tuamu akan hancur begitu saja, lebur begitu saja. Maka teruslah meningkatkan, kun mustafidan kulla yaumi ziyadata minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Makanya Kak Jaluk, putra-putra Kiai Arifin benar-benar kompak, bersatu, saling terus meningkatkan kualitas diri untuk bagaimana mampu mengembangkan pondok ini. Tadi saya dengar, saya pada waktu datang, Mas siapa itu namanya, mantul jenengan sih namanya, lali kula. Muhammadun Basyarullah Kal-Basyari ini, nah itu lagi menyampaikan perkembangan-perkembangan yang ada untuk kemudian lebih memenuhi kebutuhan masyarakat di pondok ini. Itu semua baik, yang penting jalankan dengan niatan yang baik, niatan yang tulus dan penuh kekompakan. Karena kalau ramen saya itu kali pondok ini pondok luar biasa, bisa jadi pondok ini mencerminkan banyak ma'had. Pondok ini mencerminkan Blok Agung, pondok ini mencerminkan Tegalrejo, pondok ini mencerminkan Ploso dan pondok-pondok besar yang lain. Maka pondok ini harus berkembang, bertahan dan kemudian benar-benar nafi'an mubarak pondok ini. Makanya kalau suwun kanthi sangat jangan sampai ada anak yang kemudian atraksi. Gini, ta'allamu al-ilma wa ta'allamu lil ilmi az-sakinah
wal hilm. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kamu semua ini harus nyantri dengan baik, kamu harus ngaji dengan baik. Tapi ketika kamu sudah mulai memiliki keilmuan, kamu sudah mulai paham sesuatu, tolong jangan lupa untuk terus melatih diri memiliki sifat as-sakinah wal hilm, memiliki satu ketenangan dan kebijaksanaan. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kamu jangan sampai lupa dengan guru-gurumu. Kamu jangan sampai terputus hubungannya dengan guru-guru dan kiai-kiaimu. Wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kamu harus ingat, manusia itu hanya ada dua, al-alim wal muta'alim wal baqi hamaj. Bahwa manusia sejati itu hanya ada dua, yang kebetulan sangat menguasai keilmuan karena pernah belajar, atau yang masih dan sedang belajar. Semua sama-sama istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyidina Umar mengatakan, wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Kamu sebagai guru, sebagai kiai, tolong yang tawadhu, yang punya adab, yang punya unggah-ungguh, punya etika dengan siapapun yang kamu berkesempatan mengajarinya keilmuan. Jangan sampai karena kamu kebetulan ditakdir Allah menjadi kiainya, menjadi gusnya, menjadi gurunya, kamu merasa lebih baik dari muridmu. Tidak. Tanpa murid-murid itu semua kamu kosong, kamu zong, kamu amsyong. Tolong dipahami oleh semuanya saja. Artinya wa tawadhu liman tu'allimunahu al-ilma. Al-mu'min ilful ma'luf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai santri adalah orang yang paling punya kesempatan untuk menampilkan keilfunan itu, kemaklufan itu. Mukmin sejati, santri sejati harus membangun pribadinya menjadi pribadi yang sangat menarik dari semua aspek, semua lini. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada menariknya orang mukmin kemudian secara pribadi dia tidak menarik. Secara personal dia tidak disukai. Iku wong mukmin kalau istimewane, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Pak? Karena mukmin itu, seorang santri itu berkewajiban untuk dakwah dalam setiap omongan, perilaku, dan apapun yang berkeliaran di otaknya. Tidak boleh seorang santri dalam langkahnya kira-kira membuat orang lain tidak tertarik untuk nyantri. Yang kebetulan belum santri tidak tertarik untuk nyantri karena melihat perilaku kita yang tidak menarik. Yang belum iman tidak beriman karena melihat perilaku kita yang tidak menarik. Makanya wa tawadhu liman tu'allimuna. Kita sebagai santri tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kemudian kita ketika berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintunya, wa tawadhu liman tu'allimuna. La takunu min jababiratil ulama. Kamu jangan sampai jadi santri, jadi kiai yang super ngawur sakarepe dhewe, yang kemudian keras wataknya. Kok kamu yang tolol? Bahkan Nabi yang super sempurna aja didhawuhi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Hanya dengan keras, semaunya sendiri, tidak mau dinasihati, tidak menerima masukan dari orang lain, itu sudah cukup, kata Allah Ta'ala, membuat kamu dijauhi banyak orang. Itu Rasulullah, apalagi cuman Rasul Purbalingga. Tidak boleh, tidak boleh. La takunu min jababiratul ulama. Kamu jangan jadi kiai yang semaunya sendiri. Kiai arifin kenapa bisa diterima oleh orang sebanyak ini, oleh santri sebanyak ini, oleh masyarakat sebanyak ini? Pasti ada satu kenyamanan yang diterima oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau itu tidak bisa diteruskan oleh para penerusnya, tolol. Kalau itu tidak menjadi satu ayat ibar bagi penerusnya, bodoh.
Dan itu harus menjadi iktibar bagi kita semua. Ya saya, ya panjenengan semua, dan siapapun yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebetulan memiliki nasab, memiliki nasib yang kayak putra-putra beliau. Podo awake dhewe kan menang nasab. Nasabe awake dhewe adalah anak-anak kiai. Mane kula santai mawon. Sing tak omong iki ya Ainul lho. Mergo Ainul niku kanca kula aja sampai kemudian pondok ini lebur hanya gara-gara Ainul. Ndi wong? Oh, malah hilang. Diomongi malah hilang. Salinul. Lah, sampean paham maksud kula nggih? Artinya apa? Bahwa ini perjuangan, Pak. La takunu min jababiratil ulama. Dampaknya apa dampaknya? Kalau kamu tidak menjadi pribadi yang menarik, kamu semaunya sendiri, kamu keras, kamu ngawur, fala yakuma ilmukum bijahlikum. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Ini tekanan luar biasa dari Sayyidina Umar untuk kita semua. Fala yakuma ilmukum bijahlikum. Kalau kamu dari awal sudah menjadi pribadi yang tidak menarik, maka semua omongan kamu tidak didengarkan. Maka keilmuan yang diberikan oleh guru-gurumu yang sangat luar biasa itu tidak bisa kamu transformasi, tidak bisa kamu teruskan, paling tidak bisa kamu share kepada generasi berikutnya. Padahal al-qiraah wal ilmu sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Menjadi penting sekali bagaimana Kiai Jazuli kamu citrakan di wilayah ini, bagaimana Romo Kiai Syafaat kamu citrakan di wilayah ini, bagaimana Romo Kiai Khudhari benar-benar keberadaannya ada di wilayah Purbalingga ini. Tapi kalau dari awal Ainul tidak menarik, maka semua hal hebat, hal besar yang ia bawa dari Ploso, dari Tegalrejo, dari Blok Agung, itu semuanya omong kosong di tengah masyarakatnya. Dan tidak akan pernah ia bisa sampaikan dengan baik. Karena dari awal orang nggak suka. Orang kalau nggak suka mana mau mendengarkan. Orang kalau nggak suka mana mau mengikuti. Paham maksud kula jenengan? Loh, kula ini mboten pengen ngomongin jenengan, Pak. Kula ini pengen ngomongin bocah-bocah niku lho. Kalau mboten pengen ngomongin jenengan manfaatnya kalau mboten patek jelas ya. Mboten kula lho, saestu. Jenengan pengen tidak pondok ini kemudian bertahan? Jenengan pengen tidak pondok ini kemudian berkelanjutan? Iya kan? Makanya menjadi penting karena halaku ummati bi aidiu ghailimatin sufaha'a min Quraisy. Kata Rasulullah, rusaknya umatku di tangan pemuda-pemuda tolol tapi berdarah biru. Siapa itu coba? Kalau bukan saudara Ainul. Artinya itu adalah sebuah warning, pengingat bagi kita semua untuk benar-benar hati-hati bahwa ada perjuangan yang tidak pernah selesai, yang harus terus diupayakan dan diupayakan. Anis, bismillah lah, mugi-mugi bahwa masyayikh estu miridani datang kita setuju. Moga-moga para masyayikh doa pangestunya, moga-moga terus membersamai kita semua. Bangga kula kali Ki Arifin saestu sebagai kula jek bocah ndelok Ki Arifin, merupakan satu uswah, merupakan satu contoh yang luar biasa bahwa beliau sangat mantep mencintai guru-gurunya. Panjen kiai itu ngono kuwi to, Pak. Min adabil murid ayyara kulla fadlin asabahu min Allah subhanahu wa ta'ala wa kulla khairin lahu fa innahu hasala lahu bi barakati syekhihi. Karena seorang murid yang punya etika, punya adab yang baik, dia harus yakin, harus sadar ayyara kulla fadlin asabahu, semua keistimewaan yang ia peroleh min Allah subhanahu wa ta'ala itu semua murni aliran takdir atau alur takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kullu khairin lahu fa innahu hasala lahu min barakati bi barakati syaihi. Dan semua hal baik yang ada yang ia terima itu semua murni keberkahan gurunya. Murid yang baik akan selalu meyakini itu. Fa inna nural murid mustamaddun min nuri syaihihi. Karena cahaya
Yang ada pada seorang santri itu murni hanya percikan-percikan cahaya dari guru-gurunya. Kok kemudian ada murid merasa, katanya guruku kok cik ampuh aku ya. Itu dari murid untuk gurunya, bukan dari guru untuk. Seorang guru selalu bangga dan berdoa bagaimana muridnya bisa lebih hebat dari gurunya. Seorang guru selalu seperti itu. Tapi ini hanya ngomong yang ada di otak muridnya, yang ada di nurani dan hati muridnya. Seorang guru selalu berharap, ya guru itu kayak orang tua, sama. Aba ukasalas, orang tua kita ada 3. Man waladak, man zawajaka bintah, man allamaka ilman walau harfan wahida. Orang tua kita ada 3. Man waladak, orang tua kandung kita. Man zawajaka bintah, orang yang kebetulan mengambil kita sebagai menantunya. Yang terakhir, man allamaka ilman walau harfan wahida. Orang yang ngajari kita walaupun hanya 1 harf. Wa huwa afdalum, dan ini yang paling istimewa. Karena ini disebut dengan abu ruh. Karena dia yang membangun rohani kita untuk nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita kandung mengeluarkan kita ke dunia fana ini. Guru kita mengantarkan kita ke keabadian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya menjadi sangat istimewa. Masih ngomong orang tua, guru itu hampir sama pangkatnya. Sudah kita bikin sama saja supaya mudah. Tapi jadi kan harus tahu bahwa mereka semua sebagai orang tua akan selalu berharap anaknya lebih baik dari dirinya. Tapi seorang anak yang baik akan selalu merasa apapun yang ia dapatkan ini semua berkah orang tuanya. Saman paham ya kena, ora paham ya kena, saman wis ngantuk ya terserah. Aku urus. Sementing aku seneng. Artinya aku seneng, saya bangga berada di tengah-tengah tempat yang istimewa ini, saya bangga. Sudah itu yang paling penting. Kalau saya memang nggak pengen mau itu, buat apa mau itu? Sudah terlalu banyak mau itu. Kayak aku sekalian ngomong, nggak bagus. Tapi saya hanya pengen mengutarakan apa yang ada dalam hati saya. Hanya pengen bagaimana perjuangan kita ini tidak sendirian, bagaimana perjuangan yang sangat istimewa ini banyak tangan di setiap wilayahnya, banyak pikiran di setiap wilayahnya untuk membawa kita ke jalan yang lebih baik, untuk membawa kita ke alur yang lebih baik. Siapa tahu kita semua para santri yang hari ini selalu dimarginalkan dan dianggap tidak penting sama sekali oleh bangsa ini, oleh negara ini, siapa tahu di kemudian hari kita pelan-pelan punya kemampuan untuk membuktikan bahwa santri punya kelayaan untuk ikut mewarnai dan membangun bangsa kita tercinta ini. Pun mengono tok kuwi. Kepada semuanya saja saya harap hati-hati terus introspeksi diri. Jangan sampai kita melakukan satu ketololan, kebodohan yang membuat warna kita sebagai santri semakin terpuruk dan kita semakin sulit untuk kemudian mengangkatnya. Muga-muga kanca-kanca sing sami ngaos wonten pondok menika, muga-muga estu-estu pikantuk ilmu sing manfaat sing barokah. Muga-muga diparingi hati sing tumakninah sakinah, dan keluarganya para wali santrinya moga-moga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikasih kesempatan untuk terus mengantarkan anak-anaknya, membersamai anak-anaknya untuk thalabil ilm, untuk ngaji, untuk meningkatkan kualitas diri. Mugi-mugi para wali santri tansah pinaringan sihah wal afiyah. Mugi-mugi panjenengan sedaya panjang yuswa fi khairin wal manfa' fi khairin wa manfaah. Lah niku penting niku. Kula masuk ket wau ngomong nek wong apik niku rata-rata umure gak dawa, sakjane kula nggih duwe hadis wong paling istimewa dalam Islam adalah mentola umruhu wa hasuna amaluhu. Artinya ya ono Pak, wong kuwi umure dawa amale akeh, iku ya istimewa. Ono, tapi jarang. Tapi ono, paham Pak? Semono. Insyaallah, alhamdulillah. Dan muga-muga Mbah Yai Arifin estu terus dipun paringi kesempatan untuk nenggani kula wentah para santri ngaji tambah sae, tambah semangat. Insyaallah. Lah istiqomah kok usah dibahas. Wong pancen istiqomah tenan, Lah wong
Pokoknya aku 4 tahun kas, kok aku gak diundang rene, berarti wes gak istiqomah. Pokok berarti, berarti aku tekan kini 4 tahunan pisan. Cocok kalian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mungkin panjenengan terus sehat ya. Putra-putra dipun toto sak saya ini kali Allah Subhanahu wa taala terus pinaringan kompak. Itu maka kompak ini segala-galanya. Kata kitab Ihya. Maka ada ngaji Ihya tadi mau. Ciri kitab Ihya al-ulfahu samratu husnil khuluq. Begitu. Al-ulfahu samratu husnil khuluq. Wa tafarruq samratu su'il khuluq. Fa husnul khuluq yujibu at-ta'aluf wa tahabub. Apa ya situ ya? At-tawafuq wa tawafuq. Wa su'ul khuluq yusmiru at-tabaghut wa tahasud wa tadabur. Ngoten lho. Nggih, ngono lho. Aku masih bentuknya kaya ngene cuma anggap gak ilang ya sembrono awakmu. Awakmu kan nganggep aku nyawang casing tok awakmu. Aku ya tahu ngaji ngawur awakmu. Bahwa kalau kita sudah ngomongkan kekompakan, kebersamaan, persatuan, maka kita harus ngomongkan kesiapan kita untuk masing-masing memiliki akhlak yang baik. Masing-masing memiliki akhlak yang baik. Tidak ada Islam itu kemudian mengajari kita untuk menilai orang lain. Tidak ada. Kita itu harus selalu melihat pada diri kita sendiri. Kacamata kita pakai untuk melihat kita, bukan untuk melihat orang. Kekompakan adalah buah dari semua pihak memiliki karakter yang baik. Dan perpecahan itu adalah akibat karena semuanya sok hebat, sok yes, sok benar, sok takabur. Padahal kemudian kita simpulkan bahwa husnul khuluq itu adalah segala-galanya. Memiliki pekerti yang baik, memiliki akhlak yang baik itu segala-galanya. Karena husnul khuluq itu yujibu at-tahab wa ta'aluf wa tawafuq. At-tahab saling sayang di antara kita, at-ta'aluf saling mampu mengerti di antara kita. Kemudian at-tawafuq mudah cocok yang terjadi di antara kita. Tapi sebaliknya wa ad-davaruk wa su'ul khuluq yusmiru ad-dabarut wa tahasud wa tadabur. Kalau kemudian kita tidak memiliki etika yang baik, tidak memiliki budi pekerti yang baik, tidak memiliki kebiasaan yang baik, maka yang ada adalah ad-dabarut wa tahasud wa tadabur. Saling benci, saling hasud, saling iri, saling dengki. Kemudian kita sangat sulit untuk disatukan, kita sangat sulit untuk kemudian duduk bersama akan sebuah perjuangan kebenaran. Karena orang kalau sudah kena hasud, orang itu kalau kena penyakit yang namanya hasud, maka sampai kiamat dia tidak mampu melihat kebaikan yang bisa ditimbulkan oleh orang yang ia hasudi. Walaupun itu super baik, super benar. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya, memberikan taufik hidayahnya yang kepada kita semua, khususnya kepada keluarga Hadal Ma'had Al-Mubarak. Pun maten guys saged kula aturaken kula ngapunten ingkang agung dhateng sedaya pihak. Saestu kula nggih nyuwun pangestu mugi-mugi kula ngeten iki saged khidmah kanthi sae panjenengan pangestoni lan nyantungake mugi-mugi anak kula. Mugi-mugi anak-anak kula mugi-mugi dados lare-lare sing purun ngaos, dados lare-lare sing sae. Masalah gak iso ngaji niku nomor 17 sementing muga-muga gelem ngaji. Seneng ngaji, bahwa gak iso panjenengan kula sadar nek ngaji niku angel wong kula kecil diwarai ngaji bapak kula mon gak iso-iso. Nah mulai anak kula gak tau mari ngaji. Biyen bapak kula telwaten mari kula ngaji, kenyataane kula mboten iso-iso. Sementing dinantungake mugi-mugi anak-anak kula mugi-mugi dados lare-lare sing ramen ngaos. Wa kadzalik putra-putra panjenengan mugi-mugi dados lare-lare sing min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Insyaallah kula saestu nyuwun agung pangapunten menawi wonten kirang-kirange khususé kagem Mbah Arifin. Saestu kula nyuwun agung pangapunten donga dinonga mugi-mugi saestu. Ngapunten ahyon wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa? Wah.
Tunggu. Loh, monggo Bib. Kula mboten pati apal donga. Iya aku iya. Gak pati apal mek donga ya. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Al-Fatihah. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله إنا نسألك بحق سورة الفاتحة المعظمة والسبيل المساني بالقرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تدينا كل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن ترزقنا كل خير وأن تحفظنا في دين أنفسنا أولادنا أزواجنا تلاميذ تلميذاتنا أصحابنا إخواتنا من كل فتنة ومحنة والضير إنك ولكل خير متفضل بكل خير معطي كل خير مانع كل الضير يا أرحم الراحمين ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله بجاه هؤلاء المذكورين وخصوصا بجاه سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الانبياء والاولياء والسعداء الصالحين يا الله وخصوصا بجاه جميع مؤلفي كتبنا مشايخنا كل من نزازنا أجدادنا جدادنا آبائنا أمهاتنا يا الله يا الله اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة بقعة نافعة باركة مباركة يا الله عامرة مأمورة من يومنا هذا إلى يوم القيامة واجعل أهلها من عبادك الصالحين واجعل أهلها من عبادك الصالحين واجعل أهلها من علمائك العاملين من أوليائك العارفين من المتحابين من المتعاونين يا رب يا الله يسر لنا أمورنا كلها ولا تعسر علينا تمم بالخير يا يسر كل عسر يسر مرادنا بفتك الواسع ربنا لا سهل إلى ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا سهل أمورنا حصل مقاصدنا بل آمالنا يا الله يا الله يا الله يا جميع الأجيب يا رب كل غيب يا جميع الشتات يا مقلة الأمور بيدي اجمع لنا حوائجنا أسئلتنا غيبنا آمالنا اجمع يا رب تعالى تلميذاتنا أصحابنا أصدقائنا لا جميع إلا أنت إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة